Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, minggu yang lalu Anda sudah mempelajari dan mulai mengenal materi statistika SMA. Agar diperoleh gambaran secara utuh tentang materi statistika SMA, berikut saya buatkan pengantar statistika SMA. Anda sudah mengenal materi statistika sejak SD ya. SD dan SMP, materi statistika dititik beratkan pada pengolahan data tunggal. Itu banyaknya data kurang dari 30 data. Datanya direntang dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian dihitung rata-ratanya, dicari letak datanya. Kemudian pada materi statistika SMA itu dititik beratkan pada pengolahan data kelompok. Datanya sudah lebih banyak, yaitu datanya sudah lebih dari 30 data. Tidak mungkin lagi, tidak efektif lagi kalau datanya direntang, diurut dari kecil sehingga besar. Sehingga datanya itu tidak direntang lagi, datanya dikelompok-kelompokkan. Makanya pengolahan data kelompok, yaitu untuk mengelompokkan data yang sudah lebih besar, datanya lebih banyak, lebih dari 30, bahkan kemarin Anda sudah mencoba datanya 40 data, 80 data, bahkan 100 data. Itu datanya dikelompokkan. Untuk mengelompokkan data itu ada ilmunya tersendiri, ada ilmunya ya. Nah, kompetensi yang akan dicapai peserta didik dalam mempelajari statistika SMA itu yang pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini membuat tabel, kemarin sudah tuntas ini ya. Kompetensi yang pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Kompetensi pertama, siswa dapat membuat tabel distribusi frekuensi. Ini insya Allah ada sudah tuntas toh frekuensi. Kemarin dimulai dari mencari rentang dulu. Rentang, apa itu rentang? Data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian setelah rentang mencari banyak kelas. Nah, ini banyak kelas. Banyak kelasnya menurut ini yang dipakai adalah menurut aturan Stargess yang menemukan ya teorinya. Banyak kelasnya K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, di mana N itu adalah banyaknya data. Kemudian setelah banyak kelas, panjang kelas, menentukan panjang kelas dulu. Panjang kelas itu rentang dibagi dengan banyak kelas. Kemarin sudah bisa anak-anak ya ini ya, siswa-siswa. Kemudian ini setelah membuat tabel distribusi frekuensi, ditampilkan juga dalam bentuk histogram, poligon frekuensi maupun ogive positif, ogive negatif. Kemudian kompetensi yang kedua, diharapkan siswa dapat menghitung ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Nah, sebagai gambaran, datanya data tunggal, misalnya data tunggal direntang dulu dari data terkecil sampai data terbesar direntang. Kemudian pemusatan data dicari mediannya, data yang tengah ya, median letak data yang tengah. Ini misalnya median. Kemudian dicari rata-ratanya. Rata-ratanya biasanya juga dekat-dekat dengan median ya, rata-rata atau min. Kemudian dicari modusnya, data yang paling sering muncul modusnya. Modus itu biasanya letaknya di pusat data ini. Nah, makanya dinamakan ukuran pemusatan data, min, median, modusnya. Ini bisa bolak-balik nanti ya, enggak mesti urutannya min, median, modus, median, min. Ini letaknya berdekatan biasanya angka-angkanya. Makanya dinamakan berdekatan dan di pusat data. Makanya di ukuran pemusatan data. Yang akan kita cari nanti adalah min, median, modus data kelompok, bukan lagi data tunggal.
Itu ukuran pemusatan data. Kemudian kompetensi yang ketiga ini menghitung ukuran letak data. Itu ukuran letak data. Ukuran letak data. Ukuran letak data. Ukuran letak data sebagai gambaran ini data tunggal di rentang misalnya dari data terkecil hingga data terbesar. Data terkecil sampai data terbesar. Gambarannya ini terbesar. Letak data. Letak data ke berapa? Ke 1/4, ke setengah data. Nah ini dibagi 4 misalnya, dibagi 4 bagian ya. Namanya kuartil. Dari kata kuartil 4 ya, 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah makanya ini ada kuartil 1/4 data. Letak data ke 1/4 data namanya kuartil bawah atau Q1. Letak data ke dua, kuartil 2 yang tengah ini ya, kuartil kedua ini, kuartil 2 Q2. Nah ini Q2, letak data yang Q2 atau median ya, sama aja dengan median. Kemudian ke 3/4 data berarti Q3 atau kuartil atas. Nah kalau dibagi 4, kalau dibagi 10 namanya desil, dibagi 10 bagian namanya desil, dari data terkecil hingga data terbesar. Kalau kuartil itu sampai dengan kuartil ketiga dibagi 4, kalau desil dibagi 10 berarti sampai dengan desil ke-9. Yang tengah-tengah itu berarti desil yang sama dengan median, desil ke-5. Berarti desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, desil ke-4, desil ke-5 itu median sama aja, desil ke-6, desil ke-7, desil ke-8, desil ke-9 paling tinggi. Kemudian kalau data itu dibagi 100 bagian, berarti namanya persentil. Paling tinggi berarti persentil ke-99. Yang tengah sama dengan median berarti persentil ke-50. Itu ya, persentil bagi 100. Kemudian kalau dibagi dengan 1000, data di rentang dari kecil ke besar dibagi 1000 bagian. Namanya per mil, berarti paling tinggi adalah per mil ke-999. Yang tengah sama dengan median adalah per mil 500. Ini namanya ukuran letak data. Nah, nanti bisa juga dicari letak data ke sembarang ya. Ke misalnya tidak diberi nama di sini, tidak di kuartil, desil, persentil maupun per mil. Letak data ke sembarang data bisa dipelajari. Kemudian kompetensi yang keempat. Kompetensi keempat tadi siswa dapat menghitung ukuran penyebaran data. Penyebaran data, ini penyebaran datanya, penyebaran data. Sebagai gambaran penyebaran data misalnya dari rata-ratanya sama, misalnya saya mencari melihat rata-ratanya ya, ada 5 anak misalnya, nilainya 7, 5 anak. Nah, rata-ratanya X bar itu rata-rata ya, X barnya adalah 7, rata-ratanya 7. Ada 5 anak, nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga rata-ratanya 7. Rata-ratanya sama, tapi persebaran datanya berlainan gitu ya. Kemudian mungkin ada nilai 5, 6, 8, 8, 8. Ini juga rata-ratanya sama 7. Rata-ratanya sama tapi persebaran datanya kan berbeda. Nanti pada penyebaran data ini akan dicari apa? Simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya berapa ini? Yang data berbeda ini. Kemudian mencari ragamnya atau varian. Kemudian akan dicari juga simpangan baku. Simpangan bakunya bagaimana? Simpangan baku atau standar deviasi. Nama lainnya standar deviasi. Nah, itu pada penyebaran data. Yang kelima adalah menganalisis atau menyimpulkan pengolahan data.
menganalisa dan menyimpulkan pengolahan data secara sederhana, menganalisa atau menyimpulkan secara sederhana. Nah, ini ya. Kira-kira demikian itu gambarannya statistika di SMA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.